guys, balik lagi di podcast Cerita Perempuan. Dan di program acara Bincang-Bincang episode kedua ini, Monik lagi ditemani dengan Siti Hasna Sumaya, teman kuliah dari semester 1 sampai sekarang masih berteman juga sih. Selama pandemi ini tuh dia lagi produktifnya untuk berbagi melalui platform Wattpad maupun gencar promosi via media sosial lain. Nah, bagaimana nih Hasna kabarnya? Dan misalkan harus memperkenalkan diri nih, kamu akan memperkenalkan sebagai apa nih? Halo Monik, wah sekian lama kita gak ketemu ya, dan baru ketemu di ajang podcast Cerita Perempuan ini. Aku sebelum nanyain kabar, sebelum aku kasih tahu kabar aku mengucapkan makasih nih buat Monik yang udah ngundang aku jadi narasumbernya di podcast Cerita Perempuan ini. Makasih. Kalau nanyain kabar, alhamdulillah kabar aku sehat. Ayah ibu di rumah juga sehat. Dan untuk memperkenalkan diri, mungkin karena aku udah punya nama beken atau nama pena sendiri, jadi lebih baiknya aku memperkenalkan nama dengan nama pena ya. Halo, jadi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, perkenalkan nama aku Eleanor SH. Aku penulis cerita skakmat di Wattpad. Kalian bisa kunjungin profil aku di akun Wattpad aku @eleanorsh_nya 3 kali. Terus kalian bisa baca cerita aku. Jadi alhamdulillah cerita aku itu udah dibaca beribu-ribu orang. Alhamdulillah juga. Terus buat kalian yang mungkin pengen kenalan aku lebih jauh, kalian juga bisa baca cerita aku di Wattpad. Karena jadi cerita skakmat ini membahas tentang seorang wanita yang dia itu ditinggal sama seseorang di masa lalunya. Tapi lebih jauhnya kalian baca aja ya di Wattpad. Dan aku gak mau bercerita lebih jauh di sini, takut kelamaan, takut durasinya panjang. Dan aku juga prodinya sama kayak Monik, prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Kuliahnya juga sama karena kita satu kuliah, kita satu kampus, kita satu kelas, satu prodi juga gitu ya, Nik ya. Kita udah memasuki era baru atau new normal nih Hasna. Apa sih yang membedakan antara kegiatan kamu di saat normal, pandemi, dan new normal ini? Pas normal itu kegiatan aku mungkin full di kampus, full di perkuliahan, kayak ngatur jadwal aku siaran, jadwal aku tag film, terus jadwal kumpul aku bareng teman-teman, mungkin bahas deadline event-event kita. Dan karena pada saat sebelum COVID-19 itu aku lebih sering di kampus, terus pas pulang ke rumah itu mungkin kan udah capek, kesel, lelah gitu ya. Jadi waktunya istirahat, waktunya makan, dan sampai waktu nulis itu mungkin terbatas. Nah, jadi kalau waktu pandemi itu kita kan belajar itu udah lewat online gitu ya, udah gak bisa offline lagi. Nah, jadi aku ngelakuin hal itu waktu pandemi itu dengan giat-giatnya menulis, giat-giatnya membaca kayak gitu Monik. Jadi waktu pandemi itu aku ngejar target banget. Jadi waktu itu kan aku ditawarin nih sama salah satu penerbit. Jadi aku kayak giat revisi tulisan aku buat gimana sih biar bisa pas gitu ya, biar bisa pas buat diterbitin. Nah, kayak gitu. Kalau waktu new normal kegiatan aku agak santai kalau sekarang ini. Jadi nggak dikebut sama deadline. Kalau pandemi itu, kalau normal kan aku mungkin dikejar sama tugas. Nah, kalau waktu pandemi itu aku dikejar gimana cara aku buat terus nulis, terus bikin karya, terus revisi, edit kayak gitu. Jadi mungkin aku tuh terus ngelakuin hal-hal yang disaranin sama editor aku, yang disaranin sama penerbit aku. Dan waktu new normal ini aku kayak santai aja, di bawah santai. Gimana aku nulis, aku tetap jalan, nulisnya tetap jalan, terus ada jadwalnya. Jadi di waktu sekian, mungkin pagi hari aku nulis, nanti di malam hari aku ngedit cerita aku kayak gitu sih. Kalau aku lihat nih Hasna di sosial media kamu kan aktif menulis cerita remaja di platform Wattpad ya. Apa yang membuat kamu menyukai atau memiliki hobi menulis nih? Iya, alhamdulillah sih kalau di Wattpad. Mungkin kalau di Wattpad ini baru-baru ini ya. Sebenarnya udah lama aku megang Wattpad itu dari waktu kelas 3 atau kelas 2 MTS ya. Aku tuh megang Wattpad, aku baca cerita, terus aku udah mulai nulis, terus hengkang, aku hiatus beberapa lama, terus aku muncul lagi, comeback lagi di bulan kemarin apa 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, aku lupa ya.
Jadi aku comeback lagi dan aku mungkin butuh adaptasi ulang ya Nick ya, karena waktu dulu tuh aku udah dikenal banyak orang, terus akun Wattpad aku hilang dan akhirnya aku mulai lagi dari awal dengan nama pena aku yang baru kayak gitu. Dan kalau bertanya soal gimana sih apa yang membuat aku suka atau memiliki hobi menulis, jadi ini ngalir aja gitu ya Nick ya. Aku juga nggak tahu mulainya itu dari mana, mungkin karena kesukaan aku membaca mungkin ya Nick ya, suka baca novel, suka baca hal-hal yang berbau cerita romantis mungkin ya, karena suka lihat film, mungkin suka baca juga, jadi itu muncul dengan sendirinya, ngalir dengan sendirinya kayak gitu sih. Jadi sejak kapan sih tertarik, lalu bagaimana proses yang telah kamu lalui di dunia kepenulisan ini? Kalau sejak kapan tertariknya, tadi kan udah aku jelasin ya. Kalau aku tertarik itu waktu kelas 2 MTS atau mungkin kelas 3 MTS, aku lupa. Karena udah lama banget itu aku nulis tuh. Jadi dimulai dari aku kesenangan aku buat bikin puisi, kesenangan aku bikin cerpen, terus bikin cerita-cerita pendek, sampai aku bikin cerita fanfiction gitu nih. Terus sampai merambah ke novel kayak gitu. Bagaimana caranya agar tetap konsisten menulis meskipun belum mendapatkan hasil secara materi atau uang dari sana? Oke, proses ya. Jadi pasti semua orang mengalami proses ya. Jadi sebelum kita mendapatkan hasil pasti melalui proses yang panjang juga. Sama kayak aku. Jadi aku nggak tentu langsung jadi gitu ya, nggak langsung jadi aku nulis Kakmat, nggak langsung aku jadi penulis di Wattpad. Yang alhamdulillah di Wattpad juga udah beribu-ribu pembaca juga, alhamdulillah. Jadi ini juga prosesnya agak lama. Jadi waktu dulu tuh aku suka nulis dari kelas 2 MTS, terus sampai sekarang ini aku kuliah semester 7. Jadi aku prosesnya cukup panjang. Jadi aku dulu tuh waktu kelas 2 MTS itu suka nulis-nulis fanfiction gitu nih. Jadi kayak cerita-cerita K-pop kayak gitu. Terus dimulai aku suka puisi, nulis puisi, kadang juga nulis cerpen, terus buatin, biasanya kan kayak di sekolah itu ada tugas bikin cerpen kayak gitu, terus teman-teman suka nitip, buatin cerpen dong kayak gitu. Jadi aku lewat dari situ sih aku nulis cerpen itu, jadi asik, jadi kerasa asik, terus akhirnya kebawa sampai sekarang, jadi ngalir gitu aja. Dan dulu tuh aku dari Wattpad, terus hiatus beberapa lama, aku mulai lagi waktu semester 2 atau 3 gitu, aku nulis di Noveltoon, terus aku nulis lagi akhirnya di Wattpad ini beberapa bulan ini ya, 3 bulanan ini, tahun 2020 ini aku nulis di Wattpad. Jadi mungkin prosesnya panjang juga. Dulu aku juga pernah sempat bikin akun blog untuk kepenulisan aku, dan akhirnya akun blognya juga aku lupa apa, jadi aku mulai nulis lagi akun blog lagi, bikin lagi. Jadi ya prosesnya agak panjang juga. Dari aku dulu tuh nulis kecil-kecilan, jadi aku dulu waktu di laptop, sampai di laptop tuh aku punya tulisan dari tahun 2014, 15, 16, 17 itu aku masih simpen. Jadi aku masih suka baca-baca lagi. Kayak aku setelah baca itu, kok tulisan aku kayak gini ya, kayak ilfeel gitu, tapi sebenarnya itu adalah tulisan aku. Jadi mungkin semua itu butuh proses, butuh sesuatu hal yang kayak berubah gitu ya. Jadi mungkin dari awal itu tulisan aku mungkin masih standar kayak gitu, terus ya mungkin butuh proses-prosesnya gitu sih, butuh fasenya. Menurut kamu nih seberapa penting kegiatan membaca sebagai penunjang agar dapat menghasilkan karya yang menarik? Oke, kalau nanya tentang seberapa pentingnya membaca, pastinya penting banget dong, karena gak mungkin ya kita itu lahir ke bumi jadi bayi orok gitu langsung jadi penulis terkenal, langsung bisa menghasilkan karya-karya yang menarik, gak mungkin. Jadi kita pasti dimulai dari mengumpulkan informasi, gimana cara kita menambah wawasan. Wawasan itu dari mana sih? Asalnya pastinya dari buku. Jadi kalau dari aku itu
di rumah, apa aja tuh aku baca. Bagaimana caranya agar tetap konsisten menulis meskipun belum mendapatkan hasil secara materi atau uang dari sana? Konsisten ya. Konsisten itu dari diri sendiri nih. Seseorang tuh punya minat di dalam diri mereka sendiri. Kalau misal nih aku bilang konsisten untuk menulis, kalau mereka memang punya minat atau bakat di bidang yang lain, ayolah gali bakat itu. Jadi aku nggak bisa maksa mereka buat, misalkan mereka itu lebih ke fotografi nih, terus aku maksa mereka ayo bikin jurnal, ayo bikin artikel. Gak boleh dong aku kayak gitu. Dan mungkin untuk kalian penulis pemula yang pengen nulis tapi bingung, atau mungkin udah bisa nulis, maksudnya dia itu suka nulis tapi nggak konsisten. Maksudnya nggak konsisten di sini tuh kayak di bulan ini kamu nulis, terus setelah itu kamu males nulis, nggak nulis lagi. Nah di situ tuh yang namanya nggak konsisten atau nggak setia. Tolonglah, oke, aku emang ya aku akuin kalau aku tuh orangnya tuh lebih suka hal yang baru, dan orangnya tuh juga aku nggak setia. Maksudnya bukan nggak setia dalam hal berpasangan, tapi lebih ke aku tuh lebih menyukai sesuatu yang baru. Bukan berarti aku juga nggak suka lagu-lagu yang lawas, bukan itu juga sih. Tapi lebih ke aku tuh suka menggali ide baru kayak gitu sih, Nick ya. Dan caranya untuk gimana sih tetap nulis meskipun tidak mendapatkan uang dari hasil materi uang atau uang dari sana. Gini Nick, aplikasi menulis itu banyak nih. Untuk aku kasih tahu aja ya, selain di Wattpad itu ada juga aplikasi yang bisa kalian pakai. Misalkan nih di Noveltoon kalian bisa, atau di Storyal kalian bisa, atau di Quicku juga bisa. Nah kalian juga nulis di blog itu juga bisa. Nah itu juga menghasilkan uang loh. Jadi selain di Wattpad kalian bisa. Dan sekarang juga banyak loh jasa-jasa yang membutuhkan kalian tuh nulis artikel terus dibayar, terus kalian nulis cerpen puisi itu kalian dibayar buat ngisi blognya mereka. Jadi apapun itu ya, minat di dalam diri kita itu menghasilkan loh Nick. Meskipun misalkan kalian tuh bakatnya ya, minatnya nih di bidang misalkan renang kayak gitu, terus kalian ikut kompetisi renang, terus bidang kalian misal futsal, kalian ikut kompetensi futsal. Bakat kalian nyanyi nih, kalian ikutin ajang-ajang penyanyi keren, nyanyi kayak gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap orang lain remeh, hal-hal yang dianggap orang lain kecil, ternyata itu tuh bisa berdampak besar buat diri kita dan perekonomian kita ke depannya nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya aku ceritain aja, untuk aku jadi penulis kayak gini, tentu gak banyak orang nih yang menyukai aku ngambil hal ini. Pasti banyak banget tantangan atau resiko yang aku ambil, atau mungkin dampak, misalnya banyak banget dampak, mungkin bukan dampak sih, pembicaraan negatif yang bilang apa sih penulis itu paling juga untungnya segini. Mereka belum tahu. Jadi kalau aku mau terang-terangan bagi hasil, nggak mungkin aku terang-terangan bagi hasil di sini, karena semua penulis tuh pasti udah tahu. Jadi kamu nerbitin buku aja, kamu udah bisa kebeli rumah atau mobil nih ya, kalau kamu konsisten. Kalau kamu konsisten pasti kamu bisa beliin apapun. Apalagi sekarang banyak banget penulis muda yang dari SMA aja dia udah nerbitin buku. Aku contohin aja kayak penulis aku ya. Ini nggak apa-apa ya. Misalnya Bayu Permana nih, aku contohin, dan dia aja dari SMA itu udah mulai nulis dan nerbitin buku. Itu keren banget. Jadi kalian nih penulis-penulis kecil, maksudnya masih penulis-penulis yang masih muda gitu, ayolah kembangkan minat di dalam diri kalian. Dan itu juga bisa membantu orang tua. Banyak banget nih ya, bisa gimana ya, mungkin dari kecil sampai kalian bisa jadi terkenal. Karena penulis itu ya Nick, itu lingkupnya besar. Jadi nggak cuma kalian diterbitin jadi buku, banyak juga yang ditawarin buat jadi novel, maksudnya jadi film. Banyak ya, kayak misalkan Mariposa itu udah keren banget, atau Mat Etmau, atau mungkin Perahu Kertas. Banyak ya kayak novel yang diadaptasi terus jadi jadi film kayak gitu. Dan untuk konsisten di sini yaitu love yourself nih.
Kalau aku kasih tau rumusnya, rumus untuk konsisten adalah mencintai diri sendiri dan karya kita. Jangan mendengarkan orang lain. Iya, oke, baik. Kalau kita emang harus mendengarkan tanggapan atau pendapat dari orang lain untuk bisa membuat diri kita lebih berkembang, tapi stop untuk bikin diri kita semakin down. Mungkin kamu dapat motivasi yang jelek, misalkan cerita kamu kurang menarik, kamu tuh nggak pantas lah jadi penulis, toh kamu juga tulisan kamu masih acak-acakan, terus kamu juga belum tahu bener tentang tanda baca, tanda penghubung, terus penggunaan tanda baca yang bener, terus huruf kapital, kayak hal-hal yang simpel kayak gitulah. Terus cerita kamu mungkin masih simpang siur, masih banyak pengulangan, terus banyak kata-kata yang diulang-ulang, terus banyak kata-kata singkatan, mungkin kata-kata kayak gitu ya. Terus cerita kamu masih kotor, masih acak-acakan. Nah, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, bukan bikin diri kita semakin down, justru bikin diri kita kayak lebih berkembang, melesat jauh. Buat teman-teman yang mungkin aku tahu nih, pasti kalian dapat komentar kayak gitu, bilang aja, oke, aku nulis kayak gini, itu lebih baik ketimbang kamu gak berkembang, ketimbang aku tuh masih untung bisa nulis, ketimbang kamu yang gak bisa maju sama sekali, kayak gitu. Kamu gituin aja, gak apa-apa kalau kamu misalkan langsung menusuk dia, toh dia juga udah berani kayak gitu. Tapi sebenarnya makasih juga ya buat orang-orang yang udah menghina kayak gitu. Dan lagi nih, kalian bisa dengan ngatur jadwal nih, konsisten itu. Jadi kalau aku ya di kamar itu bikin kayak memo-memo kecil-kecil gitu ya, Nick ya. Jadi waktu aku itu kalau jam 4 subuh sampai jam 8 pagi itu nulis, terus jam 8 sampai jam 12 itu bantu orang tua kayak gitu, terus satu minggu nyelesain tugas-tugas aku yang kuliah, terus jam 12 sampai jam 4 itu aku pakai buat istirahat, tidur siang itu, terus jam 4 sampai isya itu aku pakai buat ngelanjutin tugas aku, atau mungkin aku bikin judul skripsi kayak gitu, konsep skripsi, konsep jurnal ilmiah, atau mungkin aku pakai buat makan, ngemil, atau kan di rumah kan aku punya hewan peliharaan nih, aku main-main gitu, kayak nyari hiburan lah ya istilahnya. Sumpah gak boleh lah ya nulis terus atau baca terus. Jadi jam 4 sampai isya itu aku pakai buat itu, free kayak gitu. Terus jam 10 baru nih, jam 10 malam sampai jam 12 nih waktu aku nulis tuh cuma 2 jam, alhamdulillah itu 2 jam aku nulis. Dan itu biasanya sehari itu aku nulis satu bab sekitar 2000 kata, itu 2 jam. Bisa itu kadang kurang dari jam 12, kadang setengah 12 itu cerita aku udah selesai. Itu aku pakai buat buka outline aku, jadi kayak ngatur outline lagi, karena banyak ya meskipun outline-nya udah jelas, udah teratur, itu kita baca ulang lagi. Terus oh ya, aku punya ide lagi nih, aku tulis nih di bab ke-10, mungkin aku tulis di bab ke-15, aku tulis outline-nya kayak gini ya, cerita aku kayak gini ya, partnya kayak gitu. Jadi muncul ide baru, karena pas bedanya nulis sama revisi itu beda nih. Jadi kalau nulis itu kita menuangkan pikiran kita di sana, pikiran. Dan kalau revisi itu lebih ke kayaknya kita itu menuliskan perasaan. Jadi kalau nulis itu kan kita berpikir nih gimana cara kita untuk mengembangkan, misalkan dari dari imajinasi kita, terus kita tulis ke tulisan. Nah itu kan berpikir. Nah untuk revisi, ngedit itu kan kita menuangkan perasaan, gimana nih kita baca ulang, kan kita baca ulang itu kan pasti kita punya feel nih lewat bacaan kita. Nah dari bacaan itu terus kita kita revisi lagi, kita edit lagi cerita kita yang mungkin kata-katanya kurang pantas, atau mungkin sebaiknya tulisan ini dibuat tanda pakai tanda miring kayak gitu sih. Lebih ke ngedit kayak gitu, karena itu ngedit itu bagian yang penting. Self editing namanya ya, self editing itu penting banget buat kita nerbitin buku. Karena penerbit mayor ya, untuk penerbit mayor itu dia lebih suka sama cerita-cerita yang udah rapi. Apalagi kalau ceritanya udah nggak perlu diedit lagi dan hanya tinggal hanya tinggal menuliskan
mungkin edit cover kayak gitu ya, terus menyiapkan ISBN kayak gitu. Penerbit Mayer tuh lebih suka apa sih penerbit Mayer? Nanti aku bahas pastinya di segmen cerita perempuan selanjutnya ya Nick ya, kalau aku diundang lagi di podcast kamu. Kalau untuk sekarang aku bahas konsisten itu ya, karena konsisten itu panjang banget ya tips-tipsnya. Jadi kalau sekarang ini aku kasih rumusnya itu adalah cintain diri kamu, cintain karya kamu, membaca kayak gitu. Karena nulis itu kalau aku sih munculnya nulis dari membaca. Jadi aku yakin penulis yang lain juga sama kayak aku, munculnya nulis itu dari membaca. Dan lebih ke lihat diri kamu. Apa sih yang kamu butuhin? Apa sih yang menonjol dari diri kamu? Dan ayolah kamu munculin. Jadi kayak sinar kamu tuh biar terang gitu ya, biar mereka semua tuh yang misalkan yang remehin kamu tuh bisa melek mata lah istilahnya. Kemudian pertanyaan terakhir yang paling penting nih, bagaimana cara membagi waktu antara perkuliahan dengan hobi agar dapat berjalan seimbang gitu? Pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke bagi waktu gitu ya Nick ya. Kalau aku caranya bagi waktu itu bikin schedule nih. Mungkin tadi udah aku jelasin ya di pertanyaan sebelumnya. Kita membagi waktu, aku kan dari tadi pagi sampai malam itu jadwal aku teratur. Nah, mungkin dari jadwal teratur ini nih bisa aku saranin buat kalian penulis-penulis pemula. Jadi bikin ngatur jadwal. Nah, dari jadwal itu bisa dijadiin kayak alarm diri sendiri ya Nick ya. Dari pagi mungkin udah terbiasa. Jadi kita kayak dari diri kita tuh ada yang ngalarm gitu ya. Jadi kayak jam sekian sampai jam sekian, oh ya kamu harus nulis. Jam sekian kamu harus waktunya istirahat. Jam sekian waktu kamu buat ngedit, cerita. Terus mungkin waktu sekian baca buku. Nah itu udah tertata. Jadi kamu tuh tanpa kamu harus nyuruh diri kamu. Gak bisa ya kita tuh nyuruh atau maksa. Sekali lagi ya aku bilangin, kalau nulis itu gak bisa kita paksa. Karena nulis itu dibawa dari diri kita sendiri. Karena aku kan nulis itu kan karena aku suka, aku membaca ya, apapun itu buku atau apa itu ya, buku pasak, koran, terus majalah, bahkan selebaran pun aku baca. Mungkin dari situ ya aku suka, aku baca sampai aku bisa nulis. Jadi kayak gitu. Terus juga menulis cerita ini gak bisa kita cari ya, bukan mencari waktu tapi lebih ke meluangkan waktu. Karena waktu itu gak bisa dicari, tapi kita tuh bisa meluangkan waktu kita untuk melakukan hal yang lebih produktif. Biar apalagi nih pandemi kayak gini ya Nick ya. Pandemi ini kita kan di rumah aja. Di rumah aja ketimbang kita di rumah aja nonton film kayak gitu ya. Kan nulis juga bisa ya sambil mungkin kita rebahan, ngemil kayak gitu, makan-makan. Nah itu kan bisa disambil nulis. Aku malahan ya Nick ya, itu makan gitu ya. Makan itu aku sambil ngedit cerita. Jadi kadang-kadang dimarahin sama ibu sih, kamu tuh kalau makan nulis kayak gitu. Suka dimarahin juga, gak boleh kayak katanya sih orang Sunda ya Nick ya. Orang Sunda itu gak boleh katanya kalau nunda-nunda pekerjaan. Tapi kayak di Indonesia, di Jawa juga gitu ya, gak boleh nunda pekerjaan ya. Jadi kayak gitu sih. Bikin schedule aja ya buat kalian semua penulis pemula, atau mungkin buat kalian yang pengen produktif, pengen menghasilkan karya, bebas sih, nggak harus penulis juga. Mungkin buat kalian yang suka fotografi, fotografer nih, jadi kalian bisa mulai dengan ngatur jadwal kalian. Ini saran paling, menurut aku paling mujarab sih bagi waktu itu, dengan bikin schedule. Terus atau mungkin kalian bisa dengan itu, kalau aku sih bikin alarm ya. Itu apa namanya kan, kalau di HP itu kan ada notifikasi alarm nih. Jadi aku suka nulis, suka ngasih alarm gitu ya. Jadi jam sekian ini nulis, jadi alarm aku nanti bunyi sendiri. HP aku suka bunyi, oh ya ini aku waktunya nulis kayak gitu. Atau kalian bikin schedule, terus jadwal kalian itu kalian tulis nih pakai huruf besar, terus kalian tulis pakai kertas. Nah kertas itu ditempelin di kamar, tulisannya besar di caps lock.
itu bisa itu. Aku kayak gitu di rumah nih. Jadi tulisan jadi kamar aku itu bukannya dipenuhin sama, biasanya kalau anak perempuan itu ya kamarnya itu kamar mereka tuh rapi gitu ya, tulisin sama stiker-stiker kayak kartun atau mungkin bunga-bunga atau love kayak gitu. Kalau aku sih enggak. Kalau di rumah aku malah lebih ke memo-memo gitu ya, memo-memo gitu. Jadi misalkan hal evaluasi diri, karena aku juga punya sih jadwal buat evaluasi diri. Jadi kadang memo-memo itu aku tempel di kamar gitu ya. Sekian hari sekian ini kurangnya aku di sini. Terus kadang aku tulis mungkin rumus-rumus penulisan, atau mungkin gimana sih caranya untuk tetap menulis, konsisten nulis. Itu aku tulis sih sebenarnya rumus-rumus kayak gitu, atau mungkin rangkum review dari senior aku itu tulis di situ, aku tempelin jadi biar inget. Terus juga buku-buku itu banyak banget. Kalau kamu juga pasti pernah ke rumah aku ya, jadi buku aku tuh kayak di mana-mana itu ada kayak gitu. Dan ya kayak gitu sih Nick ya, mungkin saran ini bisa membantu buat kalian. Oke, terima kasih Hasna atau Eleanor sudah mau untuk berbagi serta berani bersuara dan bercerita. Karena apa? Karena kita perempuan dan kita punya cerita perempuan. Jangan lupa untuk membagikannya kepada kawan-kawan kalian. Jadi selamat saling berbagi dan menginspirasi.